Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Yuni. Kisah ini terjadi pada tahun 1997 dan terjadi di daerah Garut. Di desa tersebut hiduplah seorang anak kecil yang tinggal bersama ayahnya. Di sini Yuni tinggal bersama ayahnya yang bernama Pak Satrio. Yuni tinggal bersama ayahnya karena pada saat Yuni ini berusia 7 tahun, Yuni sudah ditinggal oleh ibunya untuk selama-lamanya. Sejak usia Yuni 9 tahun, dari situlah kuntilanak merah selalu menghantui Yuni. Pada awal mula kejadian pada saat Yuni ini didekati atau diteror oleh kuntilanak merah. Jadi pada malam hari Yuni ini sedang tertidur pulas. Pada saat Yuni sedang tertidur pulas, Yuni ini tiba-tiba terbangun dan saat itu Yuni melihat pintu kamarnya itu terbuka. Nah, jadi ketika Yuni ini menyadari bahwa pintu kamarnya tersebut terbuka, Yuni langsung duduk dan ingin segera menutup kembali pintu kamarnya. Belum lagi Yuni ini ingin menutup pintu kamarnya. Pada saat itu, Yuni melihat ada sosok perempuan menggunakan baju dress merah dengan rambut yang disanggul, tersenyum melihat ke arah Yuni. Bukan hanya tersenyum, tetapi perempuan cantik itu melambai-lambaikan tangannya seolah ingin Yuni ini menghampiri dirinya. Yuni yang menyadari ada perempuan cantik yang memanggil-manggil dirinya. Lalu Yuni ini langsung bergegas mendekati sosok perempuan yang menggunakan dress merah itu. Perempuan cantik itu langsung menundukkan kepalanya dan lengannya mengusap-ngusap kepala Yuni. Lalu Yuni ditarik tangannya dan dibawa oleh sosok perempuan tersebut. Pada saat itu, malam hari itu, di dalam rumah Yuni memang sangat sepi karena memang Yuni ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Dan sejak umur 5 atau 6 tahun, Yuni ini sudah dibiasakan oleh kedua orang tuanya untuk tidur di kamarnya sendiri. Jadi pada saat Yuni terbangun dari tidurnya, ayahnya pada saat itu juga sedang tertidur pulas di kamarnya dan tidak mengetahui bahwa putri kecilnya itu pergi keluar rumah mengikuti sosok perempuan yang tidak ia kenal. Dan akhirnya Yuni pun pergi mengikuti perempuan yang mengajaknya itu tepat keluar rumah dan berdiri di bawah pohon besar yang berada di depan rumahnya. Pada saat tiba di depan rumah Yuni, tepatnya di bawah pohon besar yang berada di depan rumah Yuni. Jadi di depan rumah Yuni ada pohon besar yang memang sudah sangat tua umurnya. Disitulah Yuni ini berhenti dengan sosok perempuan cantik tersebut. Pada saat sampai, perempuan cantik itu langsung menundukkan kepalanya dan mendekatkan wajahnya tepat di hadapan wajah Yuni. Sambil memegang lembut wajah Yuni,
perempuan itu mengatakan bahwa, "Anak cantik, kamu sangat mirip denganku." Seketika pada saat Yuni mendengarkan kata-kata tersebut, Yuni ini langsung seperti tersadar, seperti orang yang bangun dari tidurnya. Jadi kalau misal kita seperti ya disirep gitu ya dan kita tersadar, ya seperti itulah reaksinya. Dan Yuni ini langsung menyadari ya, kok tiba-tiba dia berada di depan rumahnya dan persis di bawah pohon besar tersebut. Dan di hadapannya pun juga dia melihat ada sosok perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mengetahui bahwa ada perempuan yang ia tidak kenal, dan pada saat itu ia melihat sekelilingnya udah sangat sepi dan tengah malam juga, Yuni ini langsung ingin bergegas masuk ke dalam rumahnya. Perempuan itu, perempuan yang menggunakan baju merah itu, melihat Yuni ini ingin pergi meninggalkan dirinya. Seketika dia langsung marah besar. Seketika wajah cantiknya itu berubah sangat menyeramkan. Kulitnya yang tadinya halus dan wangi berubah menjadi bau dan sangat berlendir. Bukan cuma itu saja, jadi wajahnya pun juga dipenuhi dengan darah dan mengeluarkan bau yang sangat amis. Dan wajah Yuni yang sempat disentuh oleh sosok perempuan tersebut pun juga mengeluarkan lendir dan mengeluarkan bau amis yang sangat busuk. Yuni yang pada saat itu panik, akhirnya dia berusaha untuk berteriak sekencang-kencangnya. Dan sosok perempuan itu langsung mencekik leher Yuni hingga Yuni ini tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kejadian pada malam hari itu berakhir dengan Yuni yang jatuh pingsan. Jadi dia sangat kaget, shock, dan mungkin pada saat itu Yuni ini benar-benar udah gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia jatuh pingsan. Dan Yuni terbangun dengan handuk kompres yang berada di keningnya. Yuni yang pada saat itu sudah tersadar dari pingsannya, dia sudah terbangun, akhirnya dia menanyakan kepada ayahnya, apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dan ayahnya menjelaskan sama Yuni bahwa semalam itu kayaknya kamu tuh tidur ngelindur. Jadi kamu keluar kamar dan ayah menemukan kamu tepat di bawah pohon besar di depan rumah kita. Pada saat ayah ini hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh. Nah, ayah juga kaget, kok bisa kamu di situ tidurnya. Akhirnya ayah bawa kamu ke dalam kamar, dan pada saat ayah mau ninggalin kamu sholat subuh, ayah megang badan kamu dan ternyata badan kamu itu panas. Kayaknya kamu demam deh. Ya udah sekarang kamu istirahat aja. Sejak kejadian itu, Yuni ini udah gak pernah ketemu lagi dengan sosok yang pernah ia temui pada saat itu. Sampai ketika hari ulang tahun Yuni yang ke-10 tiba. Itu kali kedua sosok perempuan yang pernah ia temui datang kembali untuk menemui Yuni. Dan ternyata sosok tersebut adalah sosok kuntilanak merah. Dan pada saat itu Yuni ini disiksa terus-menerus oleh sosok kuntilanak tersebut. Jadi pada saat hari ulang tahun Yuni yang ke-10 tiba, ayahnya Yuni ini sudah menyiapkan kejutan kecil-kecilan lah. Ayahnya sebelum satu hari sebelum ia ulang tahun sudah membelikan cake ulang tahun lengkap dengan lilin yang bertuliskan angka 10. Pagi harinya sebelum Yuni berangkat ke sekolah, ayahnya memberikan kejutan tersebut kepada Yuni. Yang namanya anak umur 10 tahun diberikan surprise, dikasih kejutan oleh ayah tercintanya. Pasti sangat senang sekali. Jadi pada saat ayahnya ini melihat putri kecilnya ini senang, bahagia, akhirnya menarik tangan putrinya beserta kue ulang tahunnya itu ke meja. Nah, jadi di situ ayahnya bilang sama Yuni, "Nak, sebelum kamu tiup lilin, kamu berdoa dulu sama Allah. Apa yang ingin kamu minta sama Allah? Jadi kamu baca doa dulu."
Nah, mendengar ucapan ayahnya yang seperti itu, Yuni ini seketika langsung memejamkan matanya dan mengutarakanlah doa-doa yang ingin ia utarakan. Pada saat Yuni memejamkan matanya, Yuni ini merasa seperti ada orang yang di belakang Yuni ini dengan sosok yang sangat besar. Kalau misal kita duduk dan di belakang kita ada seseorang, pasti kita mengetahui ya keberadaan orang tersebut walaupun kita nggak bisa ngelihat. Jadi itulah yang dirasakan Yuni pada saat itu. Namun sosoknya itu berbeda. Sosok yang dirasakan oleh Yuni ini sangat besar. Jadi Yuni merasa nggak nyaman. Yuni ini penasaran kira-kira siapa sih yang berada di belakangnya Yuni. Karena yang ia tahu ayahnya itu berada di hadapan Yuni, bukan di belakang Yuni. Jadi Yuni langsung membuka matanya dan menoleh ke belakang. Tetapi Yuni pada saat itu tidak melihat siapapun yang berada di belakang badannya. Lalu Yuni memejamkan matanya kembali untuk mengutarakan doa-doa yang ingin ia ucapkan pada saat itu. Pada saat Yuni kembali memejamkan matanya, tiba-tiba di telinga sebelah kiri Yuni ada suara yang mengatakan, "Selamat ulang tahun anak cantik." Sontak Yuni langsung kaget karena suara itu sangat jelas ia dengar. Yuni langsung membuka matanya dan menoleh ke sumber suara yang berada tepat di sebelah kirinya. Pada saat ia menoleh ke arah sebelah kiri, Yuni ini langsung berteriak sekencang-kencangnya. Karena pada saat itu dia melihat ada wajah kuntilanak yang berlendir dan berdarah sedang menempelkan wajahnya tepat di bahu sebelah kiri Yuni. Ayahnya yang melihat putri kecilnya itu berteriak menangis histeris, langsung kaget dan menghampiri ya putri kecilnya itu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ngapain? Kamu ngelihat apa? Berusaha untuk menenangkan anaknya lah ya. Jadi Yuni ini langsung dipeluk sama ayahnya, berusaha untuk ditenangkan karena benar-benar panik, benar-benar syok, benar-benar ketakutan, benar-benar takut. Tapi di sini Yuni tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Yuni hanya diam dan pada saat itu Yuni ini berusaha untuk membuka matanya, melihat sekelilingnya apakah sosok kuntilanak tersebut masih ada di hadapan dia. Tapi pada saat Yuni membuka matanya, sosok kuntilanak tersebut sudah nggak ada. Tapi suara dari kuntilanak itu masih sangat terdengar jelas oleh Yuni. Memanggil-manggil Yuni sambil berteriak, tertawa khas kuntilanak yang benar-benar melengking. Yuni masih sangat ketakutan karena masih dihantui oleh sosok kuntilanak tersebut. Walaupun Yuni tidak melihat lagi sosoknya itu, tetapi suaranya itu masih terngiang-ngiang di telinga Yuni. Akhirnya Yuni meminta ayahnya untuk menemaninya seharian penuh. Pokoknya ayahnya itu nggak boleh pergi jauh-jauh dari Yuni. Setelah kejadian itu, masa sekolah Yuni semakin suram. Setelah kejadian itu, masa sekolah Yuni menjadi sangat suram. Di sekolah, Yuni ini sering sekali mengantuk, bahkan sering tertidur di dalam kelasnya. Bukan cuma itu saja, Yuni ini sering kali mengamuk atau berteriak histeris ya tanpa ada sebabnya. Itu sering kali dilakukan oleh Yuni dan teman-temannya ini merasa aneh dengan Yuni. Apa yang sebenarnya terjadi sama Yuni? Kok Yuni ini bisa berubah secara drastis pada saat itu? Kejadian-kejadian tersebut membuat anggapan teman-temannya bahwa Yuni ini kerasukan. Karena Yuni selain mengamuk, marah-marah, Yuni ini juga sering melukai teman-temannya dengan benda tumpul. Jadi teman-teman ini sering dipukul menggunakan penggaris, pensil atau pulpen atau apapun itulah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yuni ini di luar kendalinya Yuni.
Pada saat itu yang dirasakan oleh Yuni hanya mengantuk, dan Yuni ini merasa bahwa dirinya itu tertidur. Pada saat terbangun dari tidurnya, Yuni merasakan sekujur tubuhnya Yuni ini merasa sakit-sakit, sampai kepalanya pun juga ikut sakit. Hal tersebut ternyata sering sekali terjadi, membuat Yuni ini sering dibully sama teman-temannya karena perilaku Yuni yang di luar di luar kendalinya, dan teman-temannya melihat juga Yuni ini sudah memperlakukan teman-temannya juga bukan seperti Yuni gitu ya. Dan Yuni ini sering dibully dengan julukan anak setan. Karena saking seringnya Yuni ini dibully oleh teman-temannya, membuat Yuni ini sudah nggak bisa lagi menahan emosinya. Kali ini Yuni melakukan hal tersebut dengan kondisi Yuni yang sadar ya. Jadi pada saat itu teman-teman Yuni ini membuli Yuni dengan ucapan atau kata-kata yang gak enak didengar. Akhirnya Yuni ini emosi dan sampai melukai teman-temannya tersebut. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Yuni karena memang teman-temannya ini sudah di luar batas gitu ya, ngata-ngatain Yuni, sering ngebully Yuni gitu ya. Padahal yang ia rasakan tidak seperti itu, karena Yuni ini merasa cuma diri yang ngantuk terus dia tertidur. Jadi memang dia nggak sadar apa yang sudah ia lakukan kepada teman-temannya tersebut. Mengetahui bahwa Yuni ini sudah melakukan hal yang sudah dianggap menyelakai teman-temannya, akhirnya Yuni ini dipanggil oleh gurunya dan dimarahilah ya sama guru-gurunya itu. Dikasih tahu bahwa perbuatan tersebut sangat tidak baik. Tapi karena memang sudah sangat emosi, akhirnya Yuni ini terpaksa melakukan hal tersebut. Setelah kejadian itu, teman-temannya Yuni ini sudah tidak berani lagi secara terang-terangan membuli Yuni. Dan justru Yuni ini malah dijauhi oleh teman-temannya. Dan Yuni di sekolah lebih sering sendiri setelah kejadian itu. Semakin hari sosok kuntilanak tersebut semakin sering datang ya untuk menemui Yuni. Sebenarnya juga setiap hari ya Yuni ini diganggu oleh sosok tersebut. Tapi kali ini berbeda. Jadi sosok kuntilanak tersebut bukan hanya mengganggu Yuni, tetapi sudah sering datang hampir setiap malam dan tidur berbaring di sampingnya Yuni sambil mengelus-ngelus kepala Yuni. Nah, Yuni pun juga sebenarnya menyadari hal tersebut. Tetapi karena Yuni ini takutnya itu sudah ibaratnya yang namanya kita udah takut, gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ya udah dia pasrah, mau kabur juga gak bisa, mau teriak juga gak bisa gitu. Jadi dia menyadari bahwa memang setiap malam ada sosok yang menemani ia tidur, bukan cuma menemani, bahkan mengelus-ngelus kepalanya. Dan akhirnya Yuni ini ceritakan semua yang ia alami kepada sang ayah. Namun ayahnya Yuni ini tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh anaknya. Di sekolahnya pun juga Yuni ini sangat-sangat sering kesurupan, diganggu oleh sosok kuntilanak tersebut. Akhirnya pihak sekolah juga bilang sama ayahnya Yuni, tolong deh Pak, ini anaknya kalau bisa diobatin. Cari jalan keluarnya supaya Yuni ini tidak lagi sering kesurupan seperti itu. Nah, akhirnya ayahnya pun ikhtiar membawa Yuni ke orang pintar, ke Pak Ustadz untuk diruqyah. Tetapi pada saat diruqyah, Yuni ini bukannya membaik ya keadaannya, malah semakin menjadi-jadi. Setelah diruqyah, Yuni ini malah sakit. Dan setelah sakit, Yuni ini kembali lagi dengan perilakunya yang sama, yaitu merasa ngantuk, tertidur, dan pada saat itu ia kesurupan. Melihat tidak ada perubahan ya dari diri Yuni, dan ayahnya juga merasa khawatir dengan kondisi putrinya, takut membahayakan teman-temannya yang lain. Sejak saat itu ayahnya Yuni ini mengantar Yuni sambil ditungguin sampai selesai sekolah. Hal tersebut terjadi sampai Yuni ini lulus sekolah dasar. Setelah selesai sekolah dasar ya, Yuni ini sekolah menengah pertama. Nah,
Di sini Yuni berpikiran ya semoga saja pada saat di sekolah SMP perilakunya bisa berubah. Sosok kuntilanak tersebut sudah berhenti untuk meneror Yuni. Tetapi apa yang diharapkan sama Yuni ini berbeda dengan kenyataannya. Malah sikap Yuni di SMP ini malah semakin aneh, semakin menjadi-jadi. Bahkan sosok kuntilanak ini semakin sering mengganggu Yuni. Dan julukan anak setan bukan lagi menjadi julukan, melainkan sudah dijadikan nama belakangnya Yuni. Jadi teman-temannya ini seringkali memanggil Yuni dengan Yuni anak setan. Hal yang membuat Yuni ini merasa sangat tidak nyaman, kembali merasa tertekan dan benar-benar tidak terima sebenarnya. Tapi karena memang semuanya itu apa yang ia lakukan di luar kendalinya, jadi Yuni ini benar-benar tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Perilaku Yuni di SD pun juga terbawa sampai di SMP. Jadi di kelasnya di SMP, Yuni ini sering sekali mengamuk, tiba-tiba berteriak, bahkan menangis, terus juga tiba-tiba memukul meja sambil bergumam gitu ya, mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh teman-temannya. Jadi perilaku Yuni ini membuat teman-temannya merasa kebingungan, aneh, apa yang sebenarnya terjadi sama Yuni. Padahal yang ia rasakan masih tetap sama. Yuni ini hanya merasa bahwa dirinya ngantuk, terus Yuni ini merasa bahwa dirinya tertidur. Padahal dia tidak menyadari gitu ya apa yang sebenarnya ia lakukan. Dan pada saat di SMP, Yuni mendapatkan menstruasi yang pertama. Nah, Yuni ini yang namanya anak yang sudah mulai pubertas gitu ya, merasa bahwa dirinya itu seringkali ingin berdandan. Hal tersebut wajar karena memang hormonnya yang seperti itu gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yuni ini malah membuat teman-temannya atau orang yang melihat Yuni ini malah menertawakan Yuni. Yang tadinya Yuni tidak pernah mengenal yang namanya bedak, lip gloss atau semacamnya. Jadi setelah dia menstruasi yang pertama, keinginan Yuni untuk berdandan ini sangat kuat teman-teman. Itu sebenarnya wajar. Saya juga pada saat SMP juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi ya, pada saat Yuni ini berangkat ke sekolah, teman-temannya ini merasa sangat aneh melihat Yuni. Dan Yuni melihat teman-temannya tertawa, menertawakannya, juga merasa aneh. Karena apa yang ia lakukan, ya maksudnya sebelum berangkat sekolah, Yuni ini perasaan berdandan ya hanya normal saja. Menggunakan bedak dan hanya menggunakan lip gloss saja gitu, nggak ada yang berlebihan. Makanya pada saat ia bertemu dengan teman-temannya, dengan orang lain atau teman-teman yang menertawakan dirinya, Yuni ini merasa aneh. Dan akhirnya dia penasaran apa yang sebenarnya ditertawakan oleh teman-temannya ini. Pada saat Yuni ini ke kamar mandi, dia melihat ke arah cermin. Yuni ini seketika langsung kaget. Ia nggak nyangka karena Yuni ini sudah berdandan layaknya seperti badut, sangat berlebihan. Jadi balik lagi teman-teman, apa yang sudah ia lakukan itu di luar kontrol dirinya. Sebenarnya Yuni nggak pengen berdandan seperti itu, tetapi ada makhluk lain ya yang menguasai dirinya, membuat Yuni ini setiap hari dipermalukan oleh teman-temannya. Ia merasa dirinya itu Yuni merasa ditertawakan terus sama teman-temannya. Jadi tiap kali ia berangkat sekolah, teman-temannya tertawa melihat dirinya. Yuni ini langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Nah, pada saat itulah Yuni ini kerap kali melihat ya dari pantulan kaca di belakangnya itu. Ia melihat ada sosok kuntilanak tersebut yang sedang tersenyum puas, tertawa dengan suara khasnya. Yuni yang melihat sosok kuntilanak tersebut benar-benar merasa ketakutan sampai ingin pingsan. Walaupun sosok kuntilanak itu sering sekali Yuni lihat,
tetapi kehadirannya tetap membuat Yuni ini sangat merasa ketakutan. Setiap hari ada saja hal-hal yang terjadi yang sebenarnya Yuni ini tidak ingin melakukan hal tersebut. Bahkan ada satu kejadian yang membuat Yuni sampai sekarang ini masih ingat, dan Yuni ini merasa sangat sangat malu gitu ya kalau diingat kembali kejadian tersebut. Pada saat SMP tersebut gitu ya, ada satu kejadian. Namun di sini Yuni tidak mau membagikan ceritanya kepada teman-teman semua karena saya sendiri sih yang mengatakan kepada Yuni, lebih baik jangan kita bagikan deh karena ini sangat bersifat pribadi gitu ya. Dan menurut saya ini benar-benar kejadian yang di luar akal kita gitu, apalagi anak seusianya dia gitu ya. Dan benar-benar dirinya itu sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh Yuni. Jadi bagaimana ya, kita yang memiliki badan tetapi dia tidak bisa mengontrol badannya sendiri. Jadi ada sosok lain yang mengendalikan dirinya. Jadi seperti itulah gambarannya teman-teman. Dan kejadian itu kejadian yang membuat Yuni ini merasa sangat malu, dan ayahnya pun juga pada saat itu dipanggil oleh pihak sekolah, gak menyangka bahwa putrinya melakukan hal tersebut, saking sedihnya sampai mengeluarkan air mata. Tapi di hati kecil ayahnya yakin bahwa bukan Yuni yang sebenarnya melakukan hal tersebut. Dia sangat mengenali putri kecilnya itu. Dan semenjak kejadian itu, ayah Yuni ini semakin mengkhawatirkan kondisi dari putrinya. Semakin berusaha untuk mencari pengobatan untuk putrinya. Bagaimana caranya agar putrinya ini bisa kembali lagi seperti gadis kecil yang ia kenal dulu. Jadi ayahnya kesana kemari mencari pengobatan alternatif, menemui para ustadz untuk meruqyah putrinya. Pada saat diruqyah, Yuni ini hanya mengamuk, dan setelah diruqyah, Yuni sakit beberapa hari. Nah, setelah sakitnya reda, sosok kuntilanak tersebut masih datang, masih menghantui Yuni, dan masih meneror Yuni. Jadi sakitnya Yuni itu hanya masa tenang saja bagi Yuni. Masa-masa SMP Yuni ternyata jauh lebih buruk dari masa SD-nya. Yuni lulus dari SMP ini dengan nilai yang sangat pas-pasan. Bisa lulus saja sangat syukur gitu ya, karena Yuni ini jarang sekali masuk pada saat ia SMP. Yuni akhirnya melanjutkan ke sekolah menengah atas atau SMA. SMA negeri yang ia pilih dan ayahnya pilih ini tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah Yuni. Karena ayahnya berpikir takut ya, khawatir dengan kondisi anaknya. Jadi kalau misal Yuni di sekolah ada apa-apa, ayahnya bisa langsung segera untuk datang ke sekolah Yuni. Pada saat SMA, perilaku Yuni ini malah semakin menjadi-jadi. Teror kuntilanak tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan Yuni ini sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Yuni ini seperti hidup antara sadar dan tidak sadar, seperti tombol on off. Kadang dia merasa dirinya ada, terkadang ia merasa bahwa dirinya ya udah nggak ada. Dia cuma merasa bahwa dirinya itu tidur yang benar-benar sangat lama. Pada saat SMA, Yuni ini semakin sering merasa bahwa dirinya ini ngantuk dan tertidur panjang. Jadi sebelumnya saya udah bilang juga gitu ya. Jadi pokoknya tiap kali dia datang ke sekolah, seketika dia itu merasa ngantuk yang benar-benar sangat ngantuk. Jadi dia tertidur ya, dia merasa bahwa dia tertidur, dan pada saat terbangun, Yuni ini sudah melihat ada kekacauan di sekitarnya. Dan kekacauan tersebut ya Yuni yang melakukan, tapi ya balik lagi di luar kontrol dirinya. Dan seketika pada saat Yuni melihat sekitar ya, setelah ia bangun dari tidurnya, Yuni selalu melihat ada sosok kuntilanak tersebut sambil tertawa puas.
dengan ciri khas tertawanya yang sangat melengking. Dan ternyata teman-teman, bukan cuma sosok kuntilanak saja yang merasuki tubuh Yuni. Pada saat SMA, jadi banyak sekali ya sosok-sosok yang lain ingin memasuki tubuh Yuni, merasuki Yuni. Tapi sosok kuntilanak merah tersebut ternyata marah dengan makhluk-makhluk yang ingin merasuki tubuh Yuni. Dan sosok kuntilanak merah itu ternyata bernama Anin. Anin ini mengatakan kepada sosok-sosok yang ingin merasuki tubuh Yuni ini ya, lancang katanya. Tubuh Yuni hanya miliknya seorang. Mengetahui ya kondisinya yang seperti sekarang, pada saat itu Yuni ini hanya bisa menangis, pasrah. Dia juga udah gak bisa berbuat apa-apa. Ya udah bingung gitu mau kayak gimana, karena ikhtiar sudah berobat ke sana ke sini tetapi tidak membuahkan hasil. Jadi Yuni ini hanya bisa menangis dan menangis. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Dan ada satu perilaku Yuni yang membuat ayah Yuni ini marah. Yuni ini sangat jarang mandi dan tubuhnya itu sangat kotor dan bau. Hal tersebut membuat ayahnya ini sangat marah sama anak perempuannya itu. Dia bilang sama Yuni, "Kamu itu loh perempuan, harusnya sering mandi, wangi. Ini malah disuruh mandi itu susahnya minta ampun." Jadi Yuni ini sangat jarang mandi. Dan ternyata Yuni ini ada alasan tersendiri. Karena setiap mau memasuki waktu subuh, sosok kuntilanak yang menggunakan dress merah tersebut selalu memaksa Yuni, dan Yuni ini dimandikan oleh sosok kuntilanak tersebut dengan bunga banyak rupa. Nah, hal tersebutlah yang membuat Yuni ini jadi malas mandi, karena tiap kali Yuni ingin berangkat ke sekolah dan berusaha untuk mandi kembali gitu ya. Pada saat Yuni memegang air yang berada di dalam kamar mandi itu, Yuni gak kuat karena Yuni merasa bahwa air tersebut seperti air es, saking dinginnya. Dan di sekolah pun juga ya, bulian-bulian dari teman-temannya Yuni ini semakin menjadi-jadi. Bukan cuma Yuni anak setan, ternyata ada lagi julukan baru, yaitu Yuni ini dikatai sama teman-temannya yaitu nenek abu. Nah, itu ada alasannya teman-teman. Jadi pada saat Yuni belajar ya bersama teman-temannya, pada saat itu belajar matematika. Jadi guru Yuni ini memanggil Yuni untuk menyelesaikan soal yang berada di papan tulis. Pada saat Yuni maju ke depan, Yuni ini masih sadar. Ya, masih sadar bahwa dirinya itu disuruh oleh gurunya untuk menyelesaikan soal-soal yang berada di papan tulis. Tapi seketika pandangan mata Yuni ini langsung berkunang-kunang gitu ya. Jadi dia melihat seperti udah nggak fokus pandangannya, dan seketika Yuni pingsan. Jadi seperti itu ya yang Yuni rasakan. Tetapi kenyataannya berbeda. Yang dilihat oleh teman-temannya Yuni malah Yuni langsung marah-marah, membentak-bentak gurunya. Tiba-tiba langsung tertawa yang benar-benar bergetar gitu ya, tertawa layaknya kuntilanak seperti itu. Pada saat Yuni tertawa, berkali-kali Yuni ini tertawa, kulit Yuni ini berubah secara perlahan-lahan menjadi keriput. Wajah Yuni juga berubah menjadi keriput. Bahkan kulit putihnya pun berubah menjadi seperti keabu-abuan. Pada saat itu Yuni berubah seperti layaknya nenek-nenek tua. Saking seringnya Yuni ini berulah di sekolah, banyak sekali ya hal-hal yang membuat teman-temannya merasa tidak nyaman, merasa bahwa keamanan sudah mulai terganggu gitu ya, terancam. Akhirnya pada saat itu di kelas 2 SMA Yuni ini dikeluarkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengatakan kepada ayahnya Yuni untuk lebih fokus mengobati Yuni.
Yuni harus mendapatkan pengobatan yang lebih serius. Karena sekolah juga khawatir ya dengan keadaan Yuni yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Sebenarnya pihak sekolah juga mengetahui apa yang dilakukan oleh Yuni ini bukan kehendak Yuni. Seperti memang ada sosok lain yang menguasai diri Yuni. Ya mau tidak mau, akhirnya Yuni ini dikeluarkan dari sekolahnya. Dan sejak saat itu, Yuni putus sekolah. Dan keseharian Yuni dihabiskan hanya di rumah saja bersama ayahnya. Yuni pikir pada saat ia sudah keluar dari sekolah, hidupnya akan jauh lebih baik. Tetapi malah sebaliknya, Yuni malah merasa dirinya mati di raga yang hidup. Yuni malah sering kehilangan kesadaran dan Yuni juga sering kali kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah Yuni putus sekolah juga ayahnya Pak Satrio semakin dekat dengan putrinya. Bahkan dengan mata kepalanya sendiri ia menyaksikan kondisi putrinya yang kian hari kian memburuk. Yuni jadi lebih banyak diam. Bahkan Yuni ini seringkali mengurung diri di kamarnya. Kalau nggak ditanya, Yuni ini tidak akan berbicara lebih dulu. Dan wajah Yuni juga terlihat sangat pucat sekali. Seperti orang yang benar-benar sudah nggak ada gairah hidupnya. Bahkan Yuni ini sering sekali mengamuk ya. Benar-benar sering kali mengamuk, nggak tahu gitu ya mengamuk karena apa. Pokoknya kadang terdengar dari kamarnya itu Yuni ini sering kali berteriak sendiri seperti orang yang depresi. Melihat kondisi putrinya yang seperti itu, orang tua mana yang gak sedih? Orang tua mana yang gak kepikiran? Jadi ayahnya Yuni ini memutar otak bagaimana caranya untuk menyembuhkan putri kesayangannya itu. Akhirnya sebuah bidang tanah hasil dari warisan ya kedua orang tuanya dari ayahnya Yuni ini pun dijual oleh ayahnya untuk membiayai pengobatan-pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Yuni. Ayah Yuni berikhtiar kesana kesini mencari bagaimanapun ya caranya untuk menyembuhkan putrinya dengan bermodalkan keyakinan bahwa suatu hari putrinya akan sembuh. Dan Yuni pun yang tiap kali diobati ya oleh siapapun selalu sikapnya sama. Pasti ia akan berontak, ia akan mengamuk. Selalu seperti itu sikapnya. Dan pernah ya teman-teman ada suatu kejadian yang benar-benar membuat ayahnya Yuni ini sangat shock, sangat sedih, bahkan gak percaya. Jadi pada suatu malam pada saat ayahnya ini sedang tertidur pulas, tiba-tiba ayahnya terbangun dengan mendengar suara seperti ada binatang yang sedang menyantap makanan. Jadi kalau binatang itu kalau sedang makan pasti terdengar gitu ya suaranya, seperti ada suara yang mengecap-ngecap makanan. Karena penasaran, akhirnya ayahnya ini menguntiplah ke dapur, mengendap-endap melihat siapa sebenarnya yang berada di dapur. Di pikiran yang lain, ayahnya ini takutnya ada maling yang masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya ya ayahnya langsung berdiri dan mengambil sebuah tongkat yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat ia tidur. Pada saat ia mengambil tongkat, ia langsung berdiri. Derap langkah kakinya pun juga ia tahan. Benar-benar sangat hati-hati menuju ke arah dapur. Jadi di dapur itu ya ada seperti tirai penutup antara ruang tengah dan dapur. Pada saat ayahnya menyingkap gorden pembatas antara ruang tengah dan dapur, seketika mata ayahnya Yuni ini terbelalak kaget melihat Yuni yang sedang jongkok berusaha untuk menjilati darah yang keluar dari selangkangannya. Dan bukan cuma itu saja teman-teman, ayahnya juga melihat di hadapan Yuni itu sudah berserak tulang belulang ayam. Sepertinya Yuni ini baru saja menyantap ayam mentah dan sisa-sisa makanannya pun juga masih berserakan di hadapannya.
Mengetahui bahwa ayahnya ada di belakangnya, jadi Yuni ini dengan wajah beringasnya langsung menoleh ke ayahnya. Wajah beringasnya seketika berubah menjadi wajah memelas dengan mata yang berkaca-kaca dan suara yang lirih sambil terbata-bata mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, tolong Yuni." Seketika Yuni ini langsung berubah kembali sikapnya, seperti ada sosok besar yang masuk kembali ke tubuh Yuni. Yuni langsung tertawa dengan sangat kencang dan melengking, membuat ayahnya pada saat itu merasakan ketakutan. Dan Yuni langsung berlari menuju ke depan, dan ayahnya pun juga sempat terjatuh karena ditabrak oleh Yuni. Nah, melihat putrinya itu berlari keluar rumah, ayahnya yang tadinya terjatuh langsung bangun dan mengikuti putrinya tersebut. Dan pada saat itu Yuni ini ternyata sudah menggelantung di pohon besar yang berada di depan rumahnya. Di pohon itulah dimana Yuni ini pertama kalinya dengan sosok kuntilanak penuh dendam yang bernama Anin. Ayah Yuni ini berusaha memohon agar Yuni ini kembali sadar dan kembali lagi ke dirinya. Karena ayahnya mengetahui bahwa anaknya ini dikuasai oleh makhluk kuntilanak tersebut, sosok kuntilanak tersebut. Tetapi Yuni malah tertawa melengking, tertawa khas kuntilanak gitu yang benar-benar melengking, yang membuat bulu kuduk kita juga kalau mendengar itu pasti merinding. Tetapi setelah Yuni ini tertawa melengking, seketika wajahnya ini kembali lagi memelas, seperti sudah kembali lagi ke Yuni gitu ya. Seperti saya bilang di awal tadi, Yuni ini seperti tombol on off, kadang ia kembali ke badannya, kadang dikuasai oleh makhluk tersebut. Nah, pada saat itu Yuni ini kembali memelas melihat ke arah ayahnya dan mengatakan, "Ayah, Yuni udah gak kuat." Dan setelah mengucapkan hal tersebut, Yuni langsung lemas dan tubuhnya terjatuh dari pohon besar itu. Dan ayahnya langsung menggotong putrinya untuk masuk ke dalam rumahnya dan ditaruh di kamarnya. Setelah kejadian tersebut, Yuni ini sering sekali, semakin sering kesurupan. Benar-benar apa yang ia lakukan itu sudah semakin ekstrim, bisa dibilang seperti itu. Dan para warga juga ngasih saran sama ayahnya Yuni untuk memasung Yuni, agar Yuni ini tidak lepas dari pengawasan ayahnya. Takutnya kalau misal Yuni ini tidak dipasung, membahayakan warga lain. Dengan berat hati, dengan perasaan yang benar-benar gak rela tapi mau tidak mau itu harus dilakukan oleh ayahnya. Akhirnya Yuni ini dipasung selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan setelah kurang lebih 1 tahun lamanya, akhirnya ada penolong gitu bisa dibilang di sini. Allah kasih jalan kesembuhan buat Yuni melalui Ustadz Udin. Jadi ada salah satu tetangga Yuni yang membawa Ustadz Udin untuk menemui Yuni beserta ayahnya. Jadi disitulah baru terungkap ada sosok yang sangat mengerikan dan penuh dendam di balik kekacauan semua ini. Yakni ada sosok kuntilanak merah. Sosok kuntilanak merah ini ternyata benar-benar penuh dendam. Sosok itu bernama Anin. Jadi sosok Anin ini ternyata meninggal pada saat itu dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia diperkosa oleh belasan bahkan puluhan orang di rumah bordil pada saat era kolonial Belanda. Dan kenapa Yuni yang diteror terus-menerus oleh sosok kuntilanak tersebut 10 tahun lamanya? Yuni ini benar-benar ditempel terus, diteror setiap hari, bahkan membuat Yuni ini sudah hampir menjadi gila belum gila sih sebenarnya, tapi sudah hampir menjadi gila. Ternyata kuntilanak tersebut melihat Yuni ini mirip sekali dengan dirinya.
Karena di awal tadi sosok kuntilanak itu bertemu dengan Yuni dan mengatakan bahwa kamu sangat mirip denganku. Nah, disitulah ya. Jadi sosok kuntilanak ini ingin mencelakai Yuni. Bagaimanapun caranya agar Yuni ini bisa mengikuti dirinya. Dan dia merasa memiliki teman seperti itu. Jadi Yuni ini mau diambil paksa lah oleh sosok kuntilanak tersebut. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan kesembuhan untuk Yuni. Dan setelah diobati oleh Ustadz Udin, perlahan-perlahan sosok kuntilanak tersebut pergi meninggalkan Yuni. Dan Yuni pun juga alhamdulillah semakin hari kondisinya pun semakin membaik. Depresi Yuni yang seringkali mengamuk itu perlahan-lahan sudah hilang dari tubuhnya. Nah, jadi teman-teman, demikianlah ya kisah yang disampaikan oleh Yuni. Sebenarnya kalau misal saya ceritakan dari cerita yang diceritakan oleh Yuni ini, wah panjang sekali durasinya. Yang namanya kisah selama 10 tahun ya. Dan itu pun juga dia menceritakan gak semuanya. Tetapi hanya bagian-bagian penting saja yang saya ceritakan di sini agar teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Yuni yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Pengalaman yang luar biasa. Jadi pengalaman hidup yang sampai sekarang juga gak akan pernah bisa dilupakan oleh beliau. Traumanya pun juga masih ada, ya. Rasa ketakutannya pun juga masih ada. Bahkan sosok yang pernah mengikutinya selama 10 tahun pun juga masih sangat masih sangat jelas ia bisa lihat gitu ya. Jadi ya benar-benar belum bisa dilupakan lah secara utuh. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang mungkin ingin membagikan juga pengalaman misterinya, boleh banget DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti ceritanya saya akan ceritakan di channel YouTube saya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui atau ingin mengikuti kegiatan saya sehari-hari, boleh di subscribe channel YouTube saya yang satu lagi, Daily Rahayu Fajri. Di sana saya akan membagikan keseharian saya, kita seru-seruan bareng. Nanti linknya saya akan bagikan di kolom komentar. Mohon dukungannya, jangan lupa diklik tombol subscribe juga. Semoga channelnya semakin berkembang. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.